Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap anak-anak semua dan juga mama papa dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masih belajar tema 5 ya, pengalamanku. Hari ini kita memasuki subtema kedua, pengalaman bersama teman. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku e-book halaman 38 sampai 52 atau dari buku yang Bu Rosa bagikan kemarin ya, yang Bu Rosa dan Bu Tata berikan kemarin ya, nanti bisa dilihat di sana. Nah, anak-anak sudah siap apa belum? Yang belum siap, ayo siap-siap dulu. Yang belum mandi, mandi dulu. Sarapan, memakai pakaian yang rapi ya. Yuk kita siap-siap duduk yang rapi. Kita akan memulai belajar kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami tetap Kau berikan kesehatan. Tuhan, hari ini kami akan melanjutkan belajar kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ayo kita mulai hari ini. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kompetensi dasar kita ada beberapa. Yang pertama, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika bermain bersama teman ya. Kemudian merinci ungkapan permintaan maaf ya pada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tertulis. Kemudian menjelaskan bilangan sampai 2 angka dan nilai tempat penyusun lambang bilangan. Yang berikutnya, mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama menceritakan aturan di rumah saat bermain bersama teman. Yang kedua, menyampaikan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan bahasa yang sopan. Kemudian, mengidentifikasi macam-macam gerak anggota tubuh. Memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan. Kemudian menuliskan lambang bilangan 21 sampai 40 sesuai dengan jumlah blok Danish nanti yang ada pada gambar ya. Nah, mari kita mengawalinya, memulainya. Coba perhatikan baik-baik. Mari kita membaca terlebih dahulu. Ayo, anak-anak hebat, sudah lancar membacanya ya. Ayo kita baca bersama-sama. Yang belum lancar, tetap terus berlatih membaca di rumah ya. Nah, yuk dibaca bersama-sama yuk. Rima dan teman-temannya akan belajar menari. Mereka merasa senang sekali. Ini merupakan pengalaman baru bagi Rima dan teman-teman. Ibu guru akan mengajari menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, mari kita lihat ya. Ayo kita amati. Nah, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa bergerak ya, bukan bergerak berpindah tempat, tetapi dia bisa bergerak ya. Tumbuhan ada yang besar, kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ketika baru ditanam, baru mulai tumbuh, dia kecil ya. Terus bergerak makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi dan besar.
Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, tetapi bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin, atau karena terkena cahaya matahari, maka dia akan mengalami pertumbuhan bergerak walaupun pelan. Ya, pada bunga merupakan gerakan tumbuhan menguncup lalu mengembang. Yaitu kalau terkena matahari gerakannya itu menguncup, mengembang, ya. Kalau nggak kena matahari ya layu lalu mati, ya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang atau kupu-kupu besar. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar, dan gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin ini contohnya. Ya, contohnya ini. Ya, ini adalah pohon kelapa, ini bergerak karena terkena angin besar. Ini bunga dihinggapi kumbang, maka dia jadi bergerak. Nah, menunduk ya. Menunduk ini juga berayun-ayun. Yaitu contohnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita coba, ayo. Didi dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Ayo kalian ikuti. Ya. Ini yang pertama, tumbuhan rendah. Nah, yuk, buka kakinya, lipat lututnya, tangannya di samping badan. Terus lipat sedikit, gerakkan, naik turun ya. Ini gerakan tumbuhan rendah. Nah, lalu ada gerakan tumbuhan tinggi. Supaya nampak tinggi, ayo angkat tangannya ke atas ya. Setinggi-tingginya, tumitnya diangkat. Nah, biar menjadi seperti tumbuhan yang tinggi. Nah, berikutnya tumbuhan yang besar, bertangkai besar, maka tangannya direntangkan ya. Kalau kena angin nanti bergoyang-goyang. Nah, ini macam-macam gerakan tumbuhan. Masih ada lagi nih. Tumbuhan berayun-ayun ya. Tangannya diangkat seperti ini, lalu goyangkan. Nah, ini tangkai berayun-ayun. Tangkai tumbuhan berayun-ayun. Ya, ini digerakkan ya. Tangannya yang ini ya. Kemudian menguncup. Menguncup itu tangannya dilipatkan di depan sampai ke bawah. Ya, uncup. Buat badan kita menguncup ya. Kayak bunga menguncup. Kalau nanti mekar, nah ya, dari menguncup ke mekar. Lalu ada juga menjulang ditiup angin. Nih, tadi udah ke atas tinggi ya, terus ditiup angin ya. Kemarin kita sudah menari seperti tari kupu-kupu itu ya. Nah, oke. Nah, ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Rima dan teman-temannya memperhatikan dengan seksama. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Luwes bagus ya. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Nah, kalau kita tidak pandemi kita bisa lakukan ini bersama-sama ya. Menari bersama-sama. Nah, nanti anak-anak menari di rumah ya. Ikuti gerakan ini sambil hitungan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu berikutnya ganti lagi 8 hitungan. Gerakan ini lagi 8 hitungan. Begitu ya. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa ditiup angin. Tahu ya? Pohon kelapa ditiup angin tadi ada contohnya. Tinggi lalu ditiup angin. Ya. Goyang-goyang. Ya. Namun ketika sedang menirukan gerakan pohon ditiup angin, tidak sengaja Nano menyenggol bau Riko. Nah, karena mungkin jaraknya dekat ya, ketika anginnya kenceng, nah lalu tangannya menyenggol temannya. Lalu, maaf Riko, saya tidak sengaja menyenggolmu, kata Nano. Riko tersenyum sambil berkata, tidak apa-apa Nano. Mereka pun kembali melanjutkan menari, memperagakan gerak tumbuhan. Nah ya, tadi
Riko beri contoh ketika kita melakukan tidak sengaja, melakukan sesuatu yang mengganggu teman atau mencelakai teman, mencederai teman, kita jangan lupa meminta maaf ya, karena kita tidak sengaja ya. Tadi Riko menyinggol mungkin dia terlalu kencang gitu, atau mungkin ketika anak-anak sedang dengan temannya berlari tidak sengaja menginjek kakinya, atau di rumah ketika tidak sengaja mungkin menyenggol mainan adik, mainannya jadi rusak atau yang lain ya. Jangan lupa untuk meminta maaf ya. Kita harus berlapang dada, mau meminta maaf, mau mengakui kalau kita bersalah ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ayo kita diskusikan nih. Nih, bersama saudara atau orang tuamu diskusikan apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, ini contoh. Apa yang terjadi ini? Iya, ini menginjek kaki temannya nih. Tidak sengaja lagi berjalan bersama, kaki temannya terinjek. Lalu apa yang dikatakan? Nah, maaf Rima, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Tentu Rima juga tidak boleh marah ya. Dijawab dengan apa? Oh, tidak apa-apa ya. Walaupun mungkin sakit ini ya, karena terinjek ya. Ya, tapi harus mau memaafkan. Temannya sudah meminta maaf, kita memaafkan ya. Lalu yang ini nih, nanti kalian coba nih. Nih, apa yang terjadi ini? Ini Rima membawa tumpukan buku yang banyak. Lalu tiba-tiba temannya lewat nih. Ya, karena mungkin buru-buru, tasnya ini nyenggol bukunya sehingga jatuh berantakan buku Rima. Apa yang harus dikatakan? Nah, anak-anak tahu ya. Oke, nanti coba kalian katakan dengan mamamu, dengan papamu, ya, dengan kakakmu. Dikatakan ya, permintaan maafnya dikatakan. Ya, terus yang ini nih. Apa ini anak-anak cowok dua ini? Ya. Ini lagi ini lari nih. Edo lari-lari nih ya. Lalu di situ ada temannya sedang minum. Nah, mungkin karena lari-larinya buru-buru atau kenceng, tumbur nih. Jadi tumpah minumannya. Nah, apa yang harus dikatakan? Bisa ya? Oke, meminta maaf, ungkapan permintaan maaf. Nano berbuat salah kepada Riko. Ya. Nano segera meminta maaf kepada Riko. Riko memaafkan Nano. Rima memuji sikap kedua temannya. Ini tadi kan saling minta maaf lalu Rima memujinya. Masalah yang sempat timbul segera harus diselesaikan. Segera terselesaikan ketika kita sudah saling meminta maaf. Tapi ketika kita tidak mau meminta maaf atau tidak mau memaafkan, maka akan muncul masalah ya, pertengkaran, ribut, mungkin berkelahi. Nah, Rima jadi teringat kejadian minggu yang lalu. Nah, kejadian apa ya yang diingat oleh Rima? Mari kita lihat. Nah, hari Sabtu sore yang lalu, ketika Rima sedang membantu ibu menanam bunga, Lucy datang ingin mengajak Rima bermain. Lucy juga ikut membantu Rima menanam bunga. Selesai menanam, Ibu Rima mengajak mereka untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Namun, karena tak sabar ingin segera bermain, Lucy langsung mengambil boneka milik Rima yang ada di rak. Padahal Lucy belum cuci tangan. Lucy lupa kalau tangannya masih kotor terkena tanah. Tadi ya habis menanam bunga. Nah, saat Rima datang, tiba-tiba Lucy langsung pamit pulang. Ya, tadi mengenai bonekanya kotor, ketika Rimanya datang, dia langsung cepat-cepat pulang pamitan. Rima, saya pulang dulu. Nah, Rima kaget ketika Lucy sudah pulang melihat bonekanya kotor terkena tanah. Nah, Rima sedih
lalu ibu menghibur Rima dan membantu mencuci bonekanya. Nah, bagaimana menurutmu sikap Lucy? Benar apa salah? Ya, Lucy harusnya bagaimana? Iya, Lucy harus minta maaf. Tadi Lucy kan lupa meminta maaf. Lucy tadi juga mungkin tak sengaja karena lihat bonekanya Rima bagus, lalu langsung memegang saja. Niatnya mau minta maaf, tapi lalu udah keburu lupa pamitan pulang. Ya, jadi Lucy yang seharusnya Lucy lakukan adalah meminta maaf ya kepada Rima. Kalau kalian melakukan itu juga, kalian harus segera meminta maaf. Ya Rima, maafkan saya tidak sengaja untuk mengotori bonekamu. Ya, dan Rima juga harus mau memaafkan karena bonekanya masih bisa dibersihkan. Oke anak-anak. Nah, mari sekarang kita lihat. Didi dan teman-teman sedang belajar di kelas nih. Ibu guru sedang menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Kalau kayak tadi Lucy pasti sampai rumah terus teringat jadi, oh iya aku tadi belum meminta maaf ya. Jadi ada rasa bersalah ya di hati. Tapi kalau sudah meminta maaf, kita menjadi lega. Ya, memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika kita bersalah dan mau memaafkan jika ada teman yang bersalah. Ya, mau memaafkan ya jika temannya sudah minta maaf kok kita tidak minta maaf. Kita harus mau memaafkan. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang baik dan menghindari terjadinya permusuhan atau pertengkaran ya. Oke, jadi kita harus legowo saling memaafkan. Nah, sekarang mari kita mengamati apa ya yang mau kita lihat. Coba anak-anak lihat ini. Aturan bermain bersama teman. Nah, tadi kan Lucy dan Rima bermain ya tadi ya. Bermain bersama teman. Ketika kita bermain bersama teman itu ada aturannya. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan tentu itu ya. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu namanya aturan. Ya, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan itu namanya aturan. Ya, hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan yang baik apa saja ya? Berbagi, membantu teman yang dalam kesulitan. Kalau di rumah membantu adik ya, membantu mama, berbagi makananmu atau berbagi mainan, bermain bersama. Hidup rukun itu yang boleh dilakukan, bukan saling mengganggu. Nah, contohnya ini meminjamkan mainan kepada adik di rumah kepada teman. Kalau di sekolah kita sekarang tidak boleh dulu ya, tapi di rumah boleh ya. Merebut mainan teman ini tidak boleh. Karena mainan temannya bagus, kamu kepingin, lalu kamu main rebut aja, ya, atau makanan teman, ya, atau merusakkan mainan teman itu tidak boleh, ya. Jadi ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan harus kita taati, ya. Menaati peraturan membuat permainan atau ketika kita bermain bersama teman menyenangkan karena kita mematuhi aturan yang ada. Jika kita melanggarnya, maka kita akan menimbulkan pertengkaran menjadi tidak menyenangkan permainannya bersama teman-teman. Oke ya anak-anak itu aturan. Boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Nah apa itu? Nanti anak-anak bisa amati atau bisa ingat-ingat apa ya yang boleh saya lakukan ketika bersama teman dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, dan itu jangan nanti hanya dijawab, tapi anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang coba beri tanda centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Tony, Mbak, nih bermain bersama di rumah teman. Nih
sedang apa mereka ya? Bermain bersama ya. Lalu mereka main bola bersama ya. Ya, nih hidup rukun. Boleh ya. Lalu ini memasak bersama ibu. Ini ada kaitannya enggak dengan aturan bermain bersama teman? Oh, enggak ada. Ini bukan dengan teman, tapi dengan mama ya, dengan ibu ya. Mana lagi? Ini bertamu ke rumah teman. Ada kaitannya enggak? Ya, berkaitan enggak dengan aturan bermain ketika kita bertamu ke rumah teman pasti ada aturannya ya. Nah, ya, ini ya. Lalu berikutnya ini belajar bersama teman di sekolah. Ya. Ada kaitannya enggak dengan aturan bermain bersama teman? Ketika di dalam kelas kita mendengarkan guru, tapi mungkin nanti ketika di luar ya, ketika istirahat, kalau ada istirahat bermain. Kalau ini di dalam kelas ini tidak ada kaitannya dengan guru, tapi nanti pas keluar boleh ya. Kemudian ini mengerjakan PR sendirian ya. Ini contoh. Nah, sekarang kita mengamati ya. Didi, Dinda, Riko, Rima, dan Cici pergi bermain ke rumah Sita. Sita tinggal di Jalan Nanas. Rumah Sita nomor 21. Mereka memperhatikan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Nanas. Perhatikan denahnya. Nah, ini ada yang ketutupan. Rumah Sita tadi nomor berapa? 21 ini ya. Ini nomor 21. Ya. Lalu ini ya. Ada banyak. Ini nomor 21, 22, 23 dan seterusnya 27 sampai ini 28, 29, 30, 31. Ada 33 rumah. Ya. Nah, apa warna cat rumah Sita? Mana tadi rumah Sita? Rumah Sita nomor 21. Apa warna catnya? Iya, bagus. Warna merah, ya. Nomor berapa rumah bercat putih? Rumah bercat putih ada 2 ini. Ini bercat putih. Nomor 25. Ini juga bercat putih. Ya. Nomor berapa itu? 30. Ini juga ya. Tapi ini mungkin yang putih semua. Kalau yang putih semua ini ya. Nah, ini juga ada. Oke. Nomor berapa rumah di depan rumah Sita? Di depan rumahnya ini ya. Di depan ini. Ini nomor 28 ya. Tutupan burosa. Nah, tuliskan nomor rumah-rumah yang ada di Jalan Nanas secara berurutan. Mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Mana nomor terkecil? Iya, nomor 21. Nomor terbesarnya? Ya, nomor 33. Kita urutkan. Jadi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ini kalau urutannya dari terkecil. Kalau urutannya dari yang terbesar berarti dari sini. 33, 32, ya. Ini 32-nya ada double nih, ya. 31, 30 dan seterusnya. Mundur ya. Mundur. Nah, menghitung mundur. Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih menghitung. Yuk, kita berlatih mengenal bilangan 21 sampai dengan 40. Lanjutkan perhitungan blok Dennis berikut. Nih, ini kan segini kemarin kita sudah belajar supaya cepat kita menghitung kelompokan 10-10 ya. Ini sudah ditumpuk 10-10. 10, 20, 21. Nih, ya. 10, 20, 21, 22. Ini 10, 20, 21, 22, 23. Nah, ya, yang ini 10, 20,
21, 22, 23, 24. Dan ini 25. Yang ini 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, nanti anak-anak bisa ya melanjutkan menghitung blok Dennes, lalu tulis lambang bilangannya. Nanti kalau sudah selesai, tulis urutannya dari terkecil sampai ke terbesar sambil diucapkan 21, 22, 23 gitu ya. Nah, nanti dicoba ya di LKS-nya. Oke, itu yang sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Jadi kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari? Tadi kita mempelajari aturan di rumah saat bermain bersama teman. Kemudian kita juga mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan bahasa yang sopan. Ya. Dan tadi bermacam-macam gerak anggota tubuh dengan mengikuti gerakan tumbuhan. Nanti diperagakan ya. Peragakan setiap gerakan 8 hitungan ya. Lambang bilangan 21 sampai dengan 40 sesuai dengan jumlah blok Dennes. Oke anak-anak. Lalu mari kita refleksikan bagaimana selama pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, perasaannya bagaimana? Ya, perasaan anak-anak selama belajar hari ini bagaimana? Lalu nilai sikap apa? Di sini diharapkan nilai sikap yang kita peroleh adalah percaya diri. Ya. Lalu ada rasa ingin tahu, cermat tadi ketika menghitung, dan sosial atau kerjasama, membantu, ya, membantu teman. Di nilai-nilai keterakanitaan CC5+, ada compassion, kompeten, celebration, conviction, creativity, community ya. Lalu kita tadi sosial, kerjasama, berarti kita rela berbagi hidup dan membangun persaudaraan sejati dalam keanekaragaman. Kita sudah menerapkan nilai community dalam CC5+. Oke anak-anak hebat. Nah, nanti anak-anak tinggal belajar untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Tugasnya nanti berusaha akan kirimkan, dikerjakan, dikumpulkan nanti malam paling lambat pukul 21 ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini karena kami telah dapat belajar dengan baik. Semoga kami mampu mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik juga. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Ya, bye-bye. Thank you. Ya, sampai jumpa. See you tomorrow. Tetap sehat, tetap semangat. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes, sampai jumpa.